pelanggaran berat dilakukan oleh 2 dari 7 anggota polisi yang berada di dalam rantis penabrak Afan Kurniawan. Baik. Pemirsa, pelanggaran berat dilakukan oleh 2 anggota polisi yang berada di dalam rantis penabrak ojol Afan Kurniawan. 2 polisi itu adalah Kompol K yang duduk di depan di sebelah kiri pengemudi. Kemudian Bribka R merupakan pengemudi rantis penabrak Afan Kurniawan. Keduanya terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 anggota polisi lainnya tergolong melakukan pelanggaran sedang. Kelimanya duduk di barisan belakang mobil rantis. 5 anggota terlibat pelanggaran sedang dapat dihukum patsus atau mutasi hingga penundaan pangkat. Yang kemudian harapannya adalah bisa. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Korbrimopori, Bitpropam Brimopori, serta nanti di Propampori. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyebut lebih dari 1.000 orang dari luar Jakarta ditangkap. Presiden dan Kapolri pun menginstruksikan untuk menindak tegas pelaku anarkisme. Sampaikan bahwa untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten, dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi. Sudah tinggal tunggu saja, ya, kita akan melakukan upaya tindakan tegas setelah penangkapan. Mohon doanya semuanya bisa berjalan baik. Kalau untuk jumlah nanti akan kami sampaikan lebih lanjut, karena itu teknis, karena tim kami masih bekerja. Dan mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kondusif. Ya, kami juga Bapak Pangdam sudah mendapat instruksi dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI untuk menindak tegas segala aksi anarkis, ya, dan juga yang merusak fasilitas umum. Namun bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa secara damai itu adalah tidak bermasalah, tidak masalah. Mudah-mudahan ke depan Kota Jakarta akan semakin aman. Ada berbagai elemen, ya, ada masyarakat yang pelajar, ya, ada juga masyarakat yang ikut-ikutan, ya, dan yang tuntas juga dari mahasiswa dan juga dari kemarin buruh. Itu yang kami rekap dari mulai tanggal 25. Perkembangan terkininya pemirsa, Polda Metro Jaya gelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok. Patroli digelar dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif. Jadi informasi yang kami dapatkan, patroli skala besar bertajuk Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri. Aksi ini dilakukan mengerahkan 342 personel gabungan terdiri dari polisi, TNI, dan pemerintah Provinsi DKI. Ada 3 target sasaran wilayah dalam patroli.
Kelompok pertama, tim bergerak di wilayah Jakarta Utara ke Jakarta Timur dan berakhir di Jakarta Pusat. Tim kedua bergerak dari wilayah Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan berakhir di Jakarta Selatan. Kemudian tim ketiga, patroli di wilayah Jakarta Selatan dan Depok. Patroli dalam upaya menciptakan kembali situasi kondusif bagi masyarakat dilakukan dengan menerapkan SOP yang ketat. Katanya Rasuna Said, Mampang, terus nanti lewat Blok M Mabes. Jadi kegiatan patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen secara nyata berpartisipasi aktif untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara itu Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Mereka berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priuk. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priuk. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, dari warga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke Jawa Tengah berikutnya. Proses pemulangan ratusan pelaku kerusuhan di depan markas Polda Jawa Tengah diwarnai isak tangis, pemirsa. Kemudian di Jawa Barat, Polda juga memulangkan 23 demonstran. Sebanyak 327 orang pelaku kerusuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu lalu telah dipulangkan pada pihak keluarganya. Proses pemulangan diwarnai isak tangis orang tua dan pelaku kerusuhan yang sebagian besar adalah remaja berstatus pelajar. Ratusan pelaku kerusuhan yang dipulangkan tetap harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu tertentu. Sementara 7 orang diantaranya, 1 orang dewasa dan 6 remaja akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari 327 pelaku anarkis tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan 7 untuk menjadi tersangka. Dari 7 tersebut terdiri dari 6 orang anak dan 1 dewasa.
Disambut oleh keluarga, para peserta aksi yang dipulangkan polisi sujud syukur di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar Minggu petang. Ada dokter tadi di dalam. Bahkan ada orang tua yang pingsan karena sedih dan tegang menunggu kejelasan nasib anaknya. Polda Jawa Barat mengamankan 147 orang selama aksi yang berujung anarkis di sekitar area gedung DPRD Jawa Barat. 23 demonstran dipulangkan, sementara 124 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Wisnu Wardana dan Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota TNI Babinsa Utan Panjang Jakarta Pusat meringkus 3 dari 6 orang penyerang markas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari penggeledahan disita botol bom Molotov dari tas pelaku. Keributan terjadi di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang sebelumnya ikut melakukan penyerangan menggunakan batu, bom molotov dan petasan berhasil diamankan aparat TNI. Diduga ketiga pria yang tak dikenal warga luar Jakarta Pusat merupakan provokator yang akan membuat kerusuhan karena dari dalam tas yang dibawa didapati 2 botol bom molotov. Sebelumnya terindikasi ada 6 pria yang ikut melakukan penyerangan di mana 1 botol bom molotov sudah dilemparkan ke halaman Polres. Namun saat dilakukan penangkapan, ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pria ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.